Balik lagi sama Mimin di konten alur cerita film. Bagi kalian yang lahir di tahun 90-an pasti tak merasa asing dengan film legenda yang satu ini, yaitu film White Snake, yaitu legenda siluman ular putih. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan melihat seorang gadis yang bernama Xiaobai yang sedang bermeditasi selama 500 tahun. Tapi usahanya itu selalu saja gagal karena ia seperti berada di ruangan kosong dan terbayang oleh sosok pria. Roh hitam lalu melilit tubuh Xiaobai. Beruntung Xiaoxing datang untuk menolongnya, yaitu siluman ular hijau. Xiaoxing lalu memberikan penjepit kondek yang berwarna hijau kepada Xiaobai. Saat menggenggamnya, tiba-tiba penjepit kondek itu mengeluarkan cahaya di mana Xiaobai mengingat peristiwa 500 tahun lalu. Saat itu ia sedang diberikan misi dari Ratu Ular untuk membunuh sang pendeta yang bernama Guoxi, yang telah berlatih ilmu sihir hitam hanya untuk menarik hati sang kaisar. Ia lalu menyerap energi-energi makhluk hidup serta berniat untuk membunuh para siluman. Saat Xiaobai hendak menusuk Guoxi, ia dihadang oleh Little General, yaitu pelindung sang pendeta. Pertarungan sengit pun terjadi sampai akhirnya Xiaobai harus kalah dan terjatuh ke sungai. Saat sadarkan diri, ia sudah berada di sebuah gubuk dan ditemani oleh seorang nenek. Ia juga telah hilang ingatan dan tak tahu bahwa dia adalah manusia siluman ular. Desa ini bernama Buse, di mana hampir semua penduduk yang ada di sana adalah pemburu ular. Si nenek lalu memberitahukan bahwa yang menolongnya adalah seorang pemuda penangkap ular yang bernama Asien dan anjingnya yang bernama Tutau. Ternyata Asien sangat takut terhadap ular dan ia lebih suka meracik obat-obatan. Asien dan anjingnya mengajak Xiaobai ke suatu tempat. Asien juga mengatakan bahwa dengan menangkap ular pembayaran pajak dikurangi. Saat di perjalanan tak sengaja Tutau terjatuh. Xiaobai lalu mengeluarkan sihirnya dan menolong Tutau. Asien yang melihat kejadian itu tak merasa takut, bahkan ia malah kagum. Saat sampai di tempat yang dituju, Asien lalu menunjukkan gubuk di mana ia sering membuat obat-obatan dan hal-hal yang kecil. Tak sengaja Xiaobai kaget dan mengeluarkan sihirnya dan membuat payung milik Asien terbang. Asien lalu mengajak Xiaobai untuk terbang mengelilingi bukit. Mereka lalu diserang oleh seekor ular dan membuat Asien terjatuh. Ia lalu diselamatkan oleh penjepit kondek milik Xiaobai. Saat menyelamatkan Asien, Xiaobai tak sengaja menyentuh penjepit kondek itu, lalu tiba-tiba ia tak sadarkan diri dan ia terjatuh. Saat Asien berusaha untuk menolongnya, dua prajurit menemukan Xiaobai dalam keadaan tak sadarkan diri. Untung saja Asien bergegas menolong Xiaobai dan membawanya pergi dari sana. Saat malam hari, Little General datang ke desa Buse karena mendapatkan payung milik Asien yang tertinggal saat menolong Xiaobai. Asien yang mengetahui kedatangan Little General bergegas membawa Xiaobai pergi dari desa Buse. Sementara itu, ular yang sempat menyerang mereka berdua memberitahukan pada Ratu Ular bahwa Xiaobai telah berkhianat dan menemukannya bersama dengan seorang manusia. Xiaoxing lalu muncul dan meminta izin kepada sang ratu untuk mencarinya dan berjanji akan membawanya pulang. Sang ratu pun memberikan mantra dalam tubuhnya dengan satu syarat, di mana jika lewat dari 3 hari ia tak berhasil, sihir itu akan menghancurkan tubuh Xiaoxing. Ratu Ular juga menugaskan siluman ular yang bernama Changpang untuk mencarinya tanpa sepengetahuan Xiaoxing. Asien lalu membawa Xiaobai menuju ke tempat bau Qingfang di mana penjepit kondek itu dibuat. Mereka pun lalu mengarungi sungai dengan sebuah perahu. Mereka pun semakin akrab satu sama lain. Bahkan Tutau disihir dan dapat berbicara layaknya manusia. Saat di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Changpang dan berniat membunuh mereka. Saat Asien terpojok, Xiaobai berubah menjadi siluman ular dan membelah tubuh Changpang. Tak berselang lama, Xiaobai kembali ke mode manusia dan pingsan akibat suhu tubuhnya yang sangat dingin. Asien lalu bergegas menolongnya, bahkan ia menghangatkan tubuh Xiaobai. Tutau yang saat itu ketakutan menyuruh Asien meninggalkan Xiaobai dan pergi dari sana. Tapi merasa kasihan, Tutau akhirnya membantu Asien. Keesokan harinya mereka tiba di Bau Qingfang dan bertemu dengan sang rubah yang ahli dalam membuat mantra sihir. Ia pun mengatakan bahwa benda ini bukanlah milik Xiaobai. Saat di perjalanan, mereka dikejutkan oleh kedatangan Xiaoxing dan pada saat itu Xiaobai mengingat siapa dia sebenarnya. Xiaoxing lalu menyerang Asien dikarenakan ia sangat membenci manusia. Xiaobai yang sadar akan kebaikan Asien berusaha melindungi.
Sampai akhirnya mereka berada di suatu ruangan. Tak sengaja Xiaobai terkena perangkap. Untung saja Xian segera menolongnya. Xiaobai lalu menyerahkan diri dan bersedia ikut dengan Xiaoxing dan berpisah dengan Xian karena menurutnya mereka berbeda alam dan hanya bisa membahayakan nyawa Xian. Xian lalu memeluknya dan berjanji akan menemuinya. Xian lalu kembali ke gadis rubah tersebut dan memintanya untuk diubah menjadi siluman. Gadis rubah tersebut menyetujuinya, tapi Xian hanya menjadi siluman biasa dan lemah. Xian yang mendengarnya tak keberatan asalkan ia bisa bersama Xiaobai. Di lain tempat, Little General yang saat ini mengetahui keberadaan Xiaobai datang dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Xiaobai lalu terjebak dalam sihir milik Little General. Ia pun merampas penjepit yang ada di kepala Xiaobai. Saat berusaha dan berhasil menyentuh jepitan itu, seketika kekuatan milik Little General terserap ke tubuh Xiaobai dan berubah dalam mode siluman ular raksasa. Dan seketika Little General sekarat. Scene berpindah di mana Xian yang sudah berubah menjadi manusia siluman kembali untuk menemui Xiaobai. Saat sudah sampai, ia dikejutkan desa yang telah hancur akibat perbuatan Xiaobai. Xiaoxing lalu memberitahukan bahwa kini Xiaobai menuju ke desa Bushe untuk bertarung dengan Goshi yang ternyata juga menuju ke sana. Xian yang mendengarnya langsung menuju ke desa Bushe untuk menyuruh semua penduduk untuk pergi dari sana karena para siluman ular akan menyerang desa Bushe. Goshi yang tiba di sana menangkap Xian dan meminta penduduk untuk tidak mempercayainya karena saat ini Xian telah berubah menjadi siluman. Di lain tempat, Ratu Ular memerintahkan para siluman ular pergi untuk menghancurkan desa Bushe dan bertarung dengan Goshi. Ratu Ular juga berniat membunuh Xiaobai yang telah berkhianat. Merasa tak dipercayai, Xian lalu pergi untuk menghalau Xiaobai. Ia pun terhenti karena melihat Xian kini telah menjadi siluman. Tak lama kemudian mereka berhasil ditangkap oleh Goshi. Bahkan Xiaoxing yang juga datang ke sana harus tertangkap. Goshi lalu berusaha menyerap energi mereka. Saat berusaha menyerap energi Xiaoxing, Goshi malah menyerap energi racun yang telah ditanam oleh Ratu Ular. Goshi berhasil mengeluarkan sihir jahat itu, tapi Xiaobai lalu menusuknya menggunakan jepitan rambut dan tak lama kemudian Ratu Ular muncul dan pertarungan tak dapat dihindarkan. Xiaobai yang saat itu berhasil lepas langsung membantu Ratu Ular untuk mengalahkan Goshi. Goshi lalu ditusuk dari belakang oleh Xiaoxing menggunakan jepitan rambut dan energi yang keluar dari jepitan itu langsung diserap oleh sang ratu dan membuat pendeta jahat itu jadi sekarat. Sementara siluman ular berusaha untuk menerobos desa Bushe untuk membunuh para pemburu ular. Xiaoxing yang saat itu mengembalikan jepitan rambut langsung dicekek dan energi yang ada pada tubuhnya diisap hingga ia berubah menjadi ular kecil. Sang ratu terinspirasi dari cara latihan Goshi yang menjadi kuat dengan menyerap semua energi makhluk lain. Ia pun mengisap semua energi yang ada pada anak buahnya dan menjadi ular raksasa berkepala dua. Xiaobai hampir kalah dan energinya dihisap hingga ia kembali menjadi manusia. Beruntung Xian datang dan menggunakan mantra milik Goshi untuk membekukan sang ratu dan membawa Xiaobai menjauh dari sana. Tapi ternyata Goshi yang masih sekarat masih bisa membuat dinding es dan membuat para siluman terperangkap. Energi mereka lalu dihisap dan seketika hancur dan menyisakan mereka berdua. Sementara penduduk yang disadarkan oleh Tutaut datang untuk menolong dan berusaha untuk mencabut benda sihir yang tertancap di salah satu tebing untuk membebaskan Xian. Tapi saat itu Xian telah tewas dan rohnya hampir hancur jika Xiaobai tak menyerapnya ke dalam jepitan itu. 500 tahun telah berlalu, Xiaobai yang kini ingatannya telah kembali mencari Xian yang telah bereinkarnasi. Dan film berakhir saat Xiaobai berhasil bertemu dengan Xian. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kegabutan kalian. Goodbye. And ciao. And cik. Terima kasih banyak atas segala apanya ya. Pakai headset.